teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rilek Wibowo dari kampus Unwahas, Prodi PAI. Ingin menerangkan tentang keadaan umat Islam pada masa demokrasi terpimpin 1965 sampai 1966. Nah, di sini dilatar belakangi oleh masa demokrasi terpimpin merupakan masa di mana Indonesia menerapkan sistem pemerintah dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara, di mana pada masa itu kepemimpinan dipegang oleh Insinyur Soekarno pada 5 Juli 1955 sampai 1966. Nah, Insinyur Soekarno pada masa itu kurang senang dengan adanya partai politik serta demokrasi parlemen karena dianggap kurangnya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Politik Indonesia pada masa itu didominasi oleh 3 kekurangan. Politik utama yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan Angkatan Darat. Akan tetapi kekuatan legislatif dan hak asasi manusia terbilang lemah dalam sistem politik. Pada masa puncak dari anti kebebasan pers dan sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Di sini kondisi Islam pada masa demokrasi terpimpin. Gambaran umum kondisi Islam pada masa demokrasi terpimpin di tengah-tengah krisis pada tahun 1957 terjadilah kristalisasi. NU, PSSI, dan partai diizinkan tetap eksis karena mendukung demokrasi terpimpin. Mereka tampil sebagai kelompok wakil agama dalam Nasakom atau nasionalis agama komunis. Jargon politik Insinyur Soekarno dalam rangka menciptakan persatuan bangsa, akan tetapi berbeda dengan nasib dari Partai Masyumi. Banyak dari tokoh partai tersebut ditangkap karena sering memberikan kritik tajam pada pemerintah. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya Muhammad Rum, Saifuddin Prawira-Negara, Burhanuddin Harahap, Kasman Singodimojo, dan Yusuf Wibisono. Nah, gagasan demokrasi terpimpin mulai diutarakan pada saat upacara pembuktian sidang konstituensi pada tanggal 10 November 1956. Sejak awal terlihat jelas bahwa Hatta mengalami kesulitan bekerja sama Soekarno karena Soekarno memiliki rasa angkuh. Namun Hatta telah memperingatkan pada tanggal 27 November 1956 bahwasanya suatu revolusi harus diarahkan yang tepat. Bagi Hatta, yang menjadi taruhannya adalah memenangkan revolusi itu dengan melalui pembangunan secara konstruktif atau kehilangan revolusi itu karena hanyut dalam anarki dan persaingan. Pada masa kemunduran Hatta, kondisi perpolitikan Indonesia semakin buruk karena masyarakat menganggap adanya Hatta di sisi Soekarno dapat menjadi penyeimbang dari Soekarno. Sikap simpati masyarakat telah memperkuat kecenderungan anti Jakarta dan anti Soekarno. Sementara itu, NU masih tetap dalam kabinet mempertahankan tahtanya. Situasi semakin meruncing. Ketegangan antara NU dan Masyumi yang terjadi sejak keluarnya NU dari Masyumi sejak tahun 1952. Meski begitu, NU dan Masyumi memiliki persamaan sikap dalam pembahasan dalam sidang konstituensi yang membahas mengenai dasar negara yang kemudian membentuk blok Islam dalam Majelis Konstituente. Nah, di sini ada gerakan pemberontakan. Pada bulan September dan Oktober 1957, Kolonel Simbolon dan para pembangkang militer lainnya di Sumatera, Kolonel Sumual dari gerakan Pemestera dan Kolonel Lubis mengadakan
di Sumatera untuk mengkoordinasikan kegiatan meringkas tujuan dari mereka menjadi 3 sasaran, yaitu yang pertama diselenggarakan pemilu presiden untuk mengakhiri kepemimpinan Soekarno yang pro PKI. Yang kedua, digantinya Nasution dan stafnya di pusat. Yang ketiga, dilarangnya PKI. Pada akhir November 1957 terjadi 2 peristiwa yang meningkatkan ketegangan politik, yaitu PBB tidak berhasil mengesahkan suatu revolusi. Yang kedua, adanya upaya melakukan pembunuhan Presiden Soekarno. Nah, di sini ada dampak psikologis dan politis dari pemberontakan sangat besar. Ada beberapa dampak dari pembentukan PPRI, antara lain: 1. Pemberontakan ini telah menodai Masyumi dan cap pengkhianat sebagai PKI pasca pemberontakan Madiun 1948. Yang kedua, Masyumi juga mendapat perlakuan yang tidak wajar dari pemerintah yang dikucilkan dari DPGR pada bulan Maret 1960. Yang ketiga, pada tanggal 13 September 1960, Partai Masyumi membubarkan diri karena terbitnya keputusan Presiden nomor 200 atau 1960 yang memerintahkan Partai Masyumi dan PSI untuk dibubarkan. Yang keempat, penangkapan terhadap tokoh-tokoh Masyumi. Yang kelima, keterlibatan tokoh Masyumi dan PSI dalam PPRI kemudian dijadikan alasan untuk menolak rehabilitasi partai ini. Kemudian hari setelah dibubarkan oleh Soekarno tahun 1960. Selanjutnya, pertentangan ideologi pembubaran konstituense pada tahun 1959. Pembahasan dalam Majelis Konstituense tidak mulai dengan rancangan Undang-Undang Dasar, melainkan hal yang lebih mendasar dan fundamental. Memperdebatkan asas-asas fundamental yang kemudian asas tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Dasar. Contohnya, perbedaan tentang bentuk negara. Apakah federal atau negara kesatuan? Itu sistem parlemen atau sistem presidensial. Dalam perbedaan ini dibahas tentang dasar negara. Apakah negara Islam atau Pancasila, atau ada pula yang mengusulkan sosial ekonomi? Di sini dekrit Presiden Republik Indonesia Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata mengenai kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Bagian pertama dekrit itu terdiri dari 5 pertimbangan. 1. Bahwa konstituente tidak dapat mengambil keputusan yang diperlukan atau yaitu mayoritas 2/3 mengenai usul kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, bahwa sebagian besar anggota konstituente menolak menghadiri rapat-rapat yang lebih lanjut sehingga konstituente tidak akan dapat melanjutkan tugasnya. Yang ketiga, oleh karena itu timbul situasi yang berbahaya bagi kesatuan dan kesejahteraan negara, sehingga presiden ikut campur tangan berdasarkan adanya keadaan darurat. Yang keempat, bahwa dukungan sebagian besar rakyat serta dilakukan oleh keyakinan sekarang harus mengambil tindakan menyelamatkan negara. Yang kelima, bahwa presiden yakin bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 itu menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan kesatuan Undang-Undang Dasar. Itulah dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya akhiri. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.